Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pada kesempatan pagi hari ini kita akan belajar kembali tentang termokimia, lanjut dari pertemuan-pertemuan yang sebelumnya. Karena hari ini kita sudah mulai kembali, yaitu dengan menggunakan sistem daring ya. Tapi bagaimanapun Bapak akan tetap memberikan materi walaupun dia secara daring. Okelah, kita perhatikan termokimia ya, balik lagi ke termokimia. Nah, ini rangkuman materi tentang termokimia. Nah, yang pertama yang harus kita pelajari bahwa termokimia itu adalah suatu ilmu, salah satu ilmu kimia yang mempelajari tentang energi ya. Nah, dalam mempelajari tentang energi, kita harus mengetahui hukum-hukum apa saja yang berkaitan dengan energi. Yang pertama itu adalah hukum termodinamika 1, kemudian hukum termodinamika yang kedua. Hukum termodinamika yang satu berbunyi bagaimana energi itu sebenarnya tidak dapat diciptakan atau dimusnahkan, akan tetapi hanya dapat dirubah dalam suatu bentuk ke bentuk yang lain. Misalnya dari energi kinetik menjadi energi potensial menjadi energi kinetik, ataupun menjadi energi listrik dan lain sebagainya. Hanya kita ubah dalam bentuknya saja, tapi energi tidak bisa kita ciptakan ataupun tidak bisa juga kita musnahkan. Kemudian yang kedua, di sini ada hukum termodinamika yang kedua, di mana semua perubahan di alam semesta cenderung menuju ke meningkatnya entropi. Artinya entropi ini di mana panas mengalir dari tempat yang tinggi ke tempat yang rendah. Nah, itu yang namanya konsep daripada entropi itu sendiri. Nah, sekarang yang akan kita tentukan adalah energi dan perubahan entalpi. Nah, entalpi itu sudah pernah Bapak jelaskan. Entalpi itu atau kalor itu adalah jumlah dari semua bentuk energi dalam suatu zat, baik dia energi potensial maupun dia energi kinetik. Satuan daripada entalpi sendiri itu adalah joule ataupun kalori ya. Nah, Pak, apa yang dimaksud dengan perubahan entalpi? Nah, perubahan entalpi itu adalah perubahan kalor yang terjadi pada suatu reaksi kimia ya. Di dalam suatu reaksi kimia pasti ada terjadinya perubahan entalpi ataupun yang dikatakan sebagai delta H, di mana delta H itu sendiri adalah produk dikurangi dengan H reaktan ya, di mana delta H itu adalah perubahan entalpi, kemudian H produk itu adalah entalpi produk, H reaktan itu adalah entalpi reaktan. Nah, sekarang kita lihat ke reaksi eksoterm dan reaksi endoterm. Nah, perbedaan daripada reaksi eksoterm maupun reaksi endoterm yaitu terletak pada delta H-nya. Delta H-nya negatif ya, kemudian endoterm itu delta H-nya positif. Mengapa demikian? Nah, kita lihat di diagram reaksi eksoterm. Kalau dia reaksi eksoterm delta H-nya H produk dikurangi dengan H reaktan lebih kecil daripada 0. Nah, artinya kalau dia lebih kecil daripada 0, nilainya adalah negatif. Kenapa? Dia melepaskan energi. Ya, dia melepaskan energi. Sehingga delta H-nya negatif. Tapi kalau pada reaksi endoterm, delta H-nya H produk dikurangi reaktan itu lebih besar dari 0. Artinya dia menyerap daripada energi. Nah, sekarang kita lihat perbedaannya. H reaksi lebih besar dari H produk, H reaksi lebih kecil dari H produk, itu kalau dia endoterm. Kalor berpindah dari sistem ke lingkungan, di mana sistem ya itu panasnya akan berkurang. Kenapa? Dia berpindah ke lingkungan. Ya, begitu juga dengan kalau dia reaksi endoterm. Lingkungan akan mengalir ke dalam sistem. Contoh, ya Bapak berikan contoh bagaimana sistem itu mengalir ke dalam lingkungan. Misalnya ada sebuah air, ya, ada sebuah air panas. Kalau kita biarkan lama-lama kan akan menjadi dingin, sehingga
sistem yang di dalam air panas tersebut akan mengalir ke lingkungan, panasnya akan mengalir ke lingkungan. Nah, itu dikatakan sebagai eksoterm. Begitu juga dengan sebaliknya, endoterm, sistem mengalir ke lingkungan. Contoh, kita memanaskan air, yang menjadi pusat perhatian kita adalah lingkungannya, apinya, kemudian sistemnya adalah airnya. Jadi airnya akan semakin panas yang berasal dari lingkungan, ya, dari lingkungan ke sistem. Kemudian perbedaan selanjutnya adalah sistem membebaskan energi, sementara reaksi endoterm adalah sistem menyerap energi. Nah, perubahan entalpi standar. Bapak juga sudah menjelaskan apa sih perubahan entalpi standar itu. Perubahan entalpi standar itu standar reaksi yang diukur pada temperatur 25 derajat Celcius atau 298 Kelvin dan pada tekanan 1 atm. Nah, dikatakan sebagai standar ini adalah dia pada suhu 25 derajat dan tekanan 1 atmosfer. Pak, bagaimana dengan persamaan kimia? Nah, persamaan reaksi yang dilengkapi dengan harga perubahan entalpi. Ingat, persamaan termokimia itu adalah persamaan reaksi yang dilengkapi dengan perubahan entalpi. Ya, seperti ini. Nah, ini contoh reaksinya, ya. Ada CH4 dibakar dengan O2 menghasilkan CO2 dan H2O, membebaskan panas sebesar 802,33 kJ. Nah, ini adalah contoh daripada persamaan kimia. Lihat, persamaan kimianya lengkap. Ada, kalau dia dibakar menggunakan oksigen, ada koefisien reaksinya, ada delta H-nya. Ini namanya persamaan termokimia yang dilengkapi dengan perubahan entalpi ini tadi, ya. Kalau misalnya reaksinya tidak dilengkapi dengan koefisien, maka itu bukan dikatakan dengan persamaan termokimia. Karena kalau persamaan termokimia itu harus lengkap, ya, harus lengkap, delta H-nya juga harus lengkap. Nah, Pak, jenis-jenis entalpi itu apa? Ada entalpi pembentukan standar, entalpi penguraian standar, entalpi pembakaran standar. Lihat, kita perhatikan. Ini pembentukan standar, ya, delta HF. Ya, delta HF namanya energi pembentukan standar. Ini contoh reaksinya seperti ini, ya. Kemudian penguraian standar, contoh reaksinya seperti ini, ya. Kemudian ini adalah pembakaran standar. Ini contoh reaksinya, ya. Penguraian standar NO diuraikan menjadi N2 dan O2, ya, pada kondisi 1 mol. Pada kondisi 1 mol, ini juga pada kondisi 1 mol. CH4 juga pembakaran juga pada kondisi 1 mol, ya. Inilah dikatakan dengan persamaan termokimia juga. Persamaan termokimia menggunakan entalpi standar, penguraian standar, dan pembakaran standar. Nah, bagaimana Pak cara menentukan perubahan entalpi standar? Nah, ada 3 cara di sini. Yang pertama bisa menggunakan perubahan entalpi dengan kalorimeter, menentukan dengan hukum Hess, perubahan entalpi dengan menggunakan entalpi pembentukan. Nah, next, lanjut kita lihat kalorimeter. Nah, ini yang dimaksud dengan kalorimeter. Ini alatnya, ya. Ini juga alatnya. Kemudian ini rumusnya. Kalau kita menggunakan kalorimeter, alat ini Q sama dengan MC kali delta T, di mana Q itu adalah kalori yang diserap atau kalori yang dilepaskan dalam satuan Joule. Kemudian M itu adalah massa larutan. M itu adalah massa larutan dalam satuan gram. Delta T itu adalah perubahan temperatur. C itu adalah kalori jenis larutan. Nah, menggunakan rumus kalau dia kalorimeter. Bagaimana dengan entalpi pembentukan? Nah, lihat nih, kita lihat. Secara umum rumus yang digunakan adalah ini, ya, strukturnya, ya, struktur persamaan kimianya, di mana delta H itu jumlah delta HF produk dikurangi dengan delta HF reaktan. Nah, ini produk, jumlah secara matematisnya produk ini, ya, baik dia
hasilnya dikurangi dengan jumlah reaktan. Nah, delta reaksinya, delta reaksi pembentukannya, lihat cara penyelesaiannya, koefisien masing-masing koefisien, ini koefisien ya, masing-masing koefisien ditambahkan dengan perubahan energi. Dari mana? Dari masing-masing produk. Baik dia dalam hal ini adalah struktur P dan S, kemudian di sini ada Q dan R, begitu juga dengan reaktannya P dan Q dengan R dan S ya. Ini dalam hal contoh yang ini ya. Nanti akan kita selesaikan dalam bentuk contoh soal. Kemudian bagaimana hukum Hess, Pak? Proses penyelesaiannya. Nah, hukum Hess menyatakan bahwa perubahan entalpi reaksi hanya tergantung pada keadaan awal dan keadaan akhir, tapi tidak tergantung pada jalannya reaksi. Nah, misalnya gini. Katakanlah kalian mau ke pasar. Ke pasar dari rumah menuju ke pasar. Boleh menggunakan lewat jalan 3, lewat jalan 1, lewat jalan 2, bahkan jalan manapun yang kalian tempuh, tapi tetapnya menunjukkan ke pasar. Nah, itu tidak dihitung. Tidak dilihat apakah prosesnya, tapi yang dilihat itu adalah berapa energi yang dihasilkan ketika kalian sampai pada di pasar tersebut. Nah, itu yang dikatakan dengan bunyi hukum Gauss. Tidak tergantung pada jalannya keadaan awal dan keadaan akhir, tapi tergantung pada jalannya reaksi. Tidak tergantung pada jalannya reaksi, hanya tergantung pada keadaan awalnya berapa dan keadaan akhirnya berapa. Nah, terakhir, dia menunggu energi ikat. Ya, ini energi ikat, ini apa? Energi ikat itu adalah banyaknya energi yang diperlukan untuk satu ikatan dalam senyawa kimia. Jadi diperlukan untuk memutuskan satu ikatan dalam senyawa kimia. Nah, ya, dimana data pemutusan ikatan dikurangi dengan data pembentukan ikatan atau energi ikatan sebelah kiri dikurangi dengan energi ikatan yang berada di sebelah kanan. Demikian teori yang Bapak sampaikan. Untuk selebihnya nanti kita akan lakukan latihan soal. Ini adalah teori-teori yang pernah Bapak sampaikan di kelas, namun sekarang Bapak ulang karena berikutnya akan memberikan Bapak contoh. Bapak akan memberikan contoh soal dari masing-masing teori yang sudah diberikan. Demikian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.